Setelah beberapa waktu yang lalu, DPP PKS mengundang Kaesang ke kantornya. Nah, kemarin giliran DPP Partai Golkar dengan Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto mengundang Kaesang untuk membicarakan masalah kolaborasi. Ini artinya apa? Semakin nyata yang kubilang kemarin, bahwasanya biarlah yang muda yang berkarya, yang tua di rumah saja. Dan kalau bisa itu jangan hanya berlaku di Sumatera Utara. Mana-mana yang sudah agak kadaluarsa ganti. Iya dong, biar ada pembaharuan. Sedangkan mobil kalau bisa 10 tahun ganti. Itu dia. Jadi ini menunjukkan apa? Jadi Kaesang sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSI sekarang ini memiliki posisi tawar yang sangat tinggi, ya. Baik itu sebagai rekan kolaborasi atau juga sebagai yang akan menahkodai sebuah pemerintahan di sebuah daerah, ya. Kaesang itu sangat mempunyai nilai jual yang tinggi sekarang, ya. Jadi sama seperti kita memilih istri, memilih suami. Orang tua kita selalu pesan, perhatikan bibit, bobot, dan bebetnya. Jadi demikian begitu juga Mas Gibran, demikian pula Kaesang. Bibitnya sudah ketahuan. Bibitnya presiden aktif. Ya. Bobotnya jangan ditanya, pengusaha top, ya kan? Itu dia, ya. Jadi kalau bisa dikatakan, biar tahu kalian, sekarang ini Mas Kaesang ini sedang naik daun. Ingat ya, naik daun, bukan naik onta. Kalau permainan Mas Kaesang itu gitu dia, sama ketua umum, bukan sama menantu malaikat. Nggak main. Ya, itu dia. Pemegang kunci suara, bukan kunci surga. Nggak main. Itu dia, kelas kan? Kelas. Gitu loh, coba bayangkan Kaesang seorang anak muda. Memang dia ketua umum PSI sekarang, yang bisa dikatakan mungkin bagi sebagian orang itu dan bagi sebagian pejabat itu dipandang sebelah mata. Tapi tahu enggak kalian, sadar tidak sadar, sekarang Kaesang sedang menjalin relasi dengan orang-orang yang seumuran bapaknya. Hebat kan? Nggak gampang loh menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, ya, apalagi dalam bertutur kata gitu, banyak yang harus dijaga. Tapi itulah anak muda sekarang yang tidak perlu retorika, yang perlu adalah keterbukaan. Iya dong, ya kan? Ini sudah dibuktikan. Jangankan kepala daerah, jangankan calon gubernur, calon wakil gubernur, sudah terbukti wakil presiden kita Mas Gibran. Orang muda toh, mewakili kaum Gen Z toh, mewakili kaum milenial kan? Itu dia. Jadi nggak ada yang mustahil bagi kita anak-anak muda. Mari kita sama-sama berkarya. Yang tua di rumah saja. Maksudnya itu sambil menasehati gitu loh. Ya, jadi ini sebetulnya ya, ini menjadi posisi rawan ya. Kaesang ini menjadi posisi rawan bagi musuh-musuh daripada bapaknya. Bukan musuh-musuh ya. Musuh karena apa? Cuman satu. Ya, tahu nggak tahu kita sekarang kan yang head to head berhadapan itu kan terahnya Jokowi dengan terahnya Banteng. Gitu loh. Jadi sekarang kalau ku tengok ini percaturannya ini, ya kan? Percaturannya ku tengok ya, terahnya Jokowi bersama dengan orang-orang yang bisa dipercaya dan kompeten ya, itu sedang berlaga dengan terahnya Banteng gitu loh. Jadi gimana kira-kira ya? Banteng masih punya stok? Itu Sumatera Utara belum kelar-kelar itu. Deklarasi udah kemarin sama PKS memang betul, tapi calon yang mau diusung nggak tahu. Sampai itu di Ramayadi itu pusing keliling gitu kalian bikin.
Tapi di sini aku melihat ya, ini pertemuan yang luar biasa ya, dari seorang Kaesang dengan Erlangga Hartarto. Bisa dikatakan ini pertemuan dari dua ketua umum partai politik dan dua orang pengusaha dari zaman yang berbeda. Iya dong. Iya dong. Jadi sebetulnya mereka ini bisa saling bersinergi, saling bertukar pendapat ya. Bagaimana cara memajukan bangsa ini dalam ruang lingkup daerah gitu loh ya. Jadi kalau tidak salah ya, kemarin itu Kaesang sempat menyatakan bahwasannya mohon maaf Pak Ketum, walaupun kita berkolaborasi tapi di beberapa daerah kita berhadap-hadapan. Kita berlawanan. Itu baru namanya pemimpin top, gentleman. Iya di depan iya, tidak di depan tidak. Gitu loh. Jangan kayak si Hasto kemarin. Hasto lagi. Dikatakan apa? Bahwa Hasto mengatakan bahwasanya nama Bobi sudah di blacklist. Begitu reporter Metro TV cross check sama yang nama Jarot jawab apa? Nggak ada tuh di blacklist. Aduh. Itu makanya ketika kita membuat pernyataan, tolong dipikir-pikir dulu. Jangan asal nyablak muncungmu itu. Gitu loh ya. Jadi ini kalau kukatakan ini menjadi pertandingan yang seru. Yang jadi pertanyaannya ya, sebetulnya Kaesang mau kemana sih? Dia mau ke DKI atau mau ke Jawa Tengah? Ini ada dua opsi dan ada dua kemungkinan ya. Kalau kemungkinan pastinya itu di Jawa Tengah, tapi kita tidak tahu ya. Karena apa? Karena bisa dikatakan bidak caturnya Bapak Jokowi sebetulnya udah ada di situ. Udah ada. Kaesang nggak di situ pun juga udah ada bidak caturnya Pak Jokowi. Siapa ya? Ahmad Lutfi. Udahlah ya, mantan Kapolda Jawa Tengah ya. Udah ada di situ bidak caturnya ya. Jadi kalau kita bisa jeli membaca ya mungkin dia ini hanya cek ombak gitu ya, elektabilitasnya sebagaimana, kira-kira agak jauh nggak ratingnya dengan Ahmad Lutfi kan begitu ya kan. Tapi luar biasa loh, yang namanya Bapak Kaesang kita ini, Bapak yang masih muda ini, itu bisa menyerap elektabilitas sebanyak kira-kira 25% gitu. Sedangkan dari PDIP sendiri yang digadang-gadang itu katanya menjadi kandang banteng ya, itu ketika mereka memunculkan nama Bambang Pacul, sayang sekali hanya 9%. Gitu loh. Ya, tapi melawan bidak caturnya Bapak Jokowi tadi yang ku bilang tadi, Ahmad Lutfi ya, itu bisa dikatakan luar biasa gitu loh. Beda memang agak jauh ya, 17% itu ke 25% agak jauh, tapi lumayan lah, not bad lah gitu ya. Jadi seandai kata Kaesang nggak harus di Jawa Tengah, dia balik lagi ke Jakarta contohnya ya, karena memang kemarin sempat Kaesang ingin digandeng bersama dengan Ridwan Kamil, cuman kurang menjual karena Ridwan Kamil itu elektabilitasnya itu lebih tinggi di Jawa Barat, di Jakarta itu kurang gitu loh ya. Dan tidak tahu kenapa ketua umum kemarin itu seperti menyiratkan sesuatu ketika dia menyampaikan bahwasanya Jakarta ini ya, untuk mengatasi masalah yang di Jakarta kita perlu orang yang tepat, dan dia panggillah Baba Alung alias Baba Alung, tapi nama aslinya itu Yusuf Hamka ya. Beliau ini adalah konglomerat ya, spesialis di bidang jalan tol, itu dia Yusuf Hamka. Aku nggak tahu adakah kemungkinan, karena kemarin itu kalau tidak salah di TikTok officialnya Golkar ya, itu ada tagline ya, Baba Alung
for DKI 2024 gitu. Jadi kalau aku katakan ini, kalau sempat mereka berkolaborasi antara Baba Alung dengan Kaesang, ini luar biasa ini. Ini adalah kolaborasi antara Opung dengan cucunya. Iya, ini luar biasa hebat tuh. Ya, jadi jangan, kalau aku bilang Baba Alung itu walaupun dia sudah tua tapi dia tetap energik. Dia tuh seorang pengusaha tulen itu. Itu luar biasa itu kalau aku bilang ya. Jangan, sedangkan jalan tol yang ada di Indonesia ini dia yang punya banyak. Apalagi di Jakarta dia pasti tahu ya apa strategi apa yang dibuat untuk di Jakarta supaya tidak macet. Contohnya seperti itu ya. Dan juga hal-hal yang lainnya. Kurang tahu Kaesang sebagai gubernur atau Baba Alung sebagai gubernurnya ya. Jadi ya mungkin itu adalah bisa dikatakan itu plan B-nya Golkar ya. Karena kemarin Golkar itu sudah memberi surat tugas sih sebetulnya ke Ridwan Kamil ya. Cuman mungkin perkembangannya elektabilitasnya kurang. Cuman kalau Baba Alung dia karena asli orang Jakarta ya sepertinya agak lebih naik lah ratingnya mudah-mudahan gitu loh. Jadi inti dari pertemuannya PSI dengan Golkar ini ya itu sebetulnya ada sinergitas gitu loh. Jadi ada sinergitas antara PSI di daerah-daerah dan juga Golkar di daerah-daerah. Dan tahu enggak kalian, Ketum sendiri mengatakan apa? Bahwasannya ketika Kaesang akan mencalonkan diri, itu yang namanya Golkar, Partai Golkar siap untuk mendukung. Itu dia. Nggak tahu kenapa ya. Kaesang banjir dukungan. Gibran kemarin banjir dukungan. Sampai Bobi pun juga banjir dukungan. Iya, apakah ini perang terbuka antara terah Jokowi dengan terah Banteng? Karena kan Jokowi kan tidak punya partai ya kan. Tapi kan anaknya punya. Dan juga kurasa daripada mempunyai satu partai yang bisa dikontrol hanya satu partai, lebih bagus tidak punya partai, tapi dia bisa mengontrol beberapa partai untuk melawan partai yang satu itu yang merasa memiliki negara ini. Itu dia ya. Jadi begini ya, aku ketawa sekali ketika Jarod kemarin mengatakan bahwasannya ya Bobi itu banyak yang mendukung karena apa? Karena dia itu adalah menantunya presiden yang masih aktif gitu loh. Masalahnya apa rupanya ya? Sekarang begini ya, ketika kita membawa nama keluarga kita, nama bapak kita, nama mertua kita, iya kan, ke dalam gelanggang politik, aku rasa nggak ada masalah. Jarod, kau tanya dulu sama ketua umummu, dia itu bawa PDIP atas nama siapa? Nafasnya Soekarno yang dibawa kan? Logika kita dulu, logika. Gitu loh, jangan kita itu terlalu banyak menghakimi orang, tapi kita nggak bisa berkaca pada diri sendiri. Iya kan? Betul kan? Iya udah, kalau mereka menjual Soekarnoisme, biarlah mereka yang pihak kami ini menjual Jokowisme. Gitu loh, ya. Jadi kita sama-sama punya jualan ini. Punya barang dagangan. Ya, udahlah, nggak usah pusing-pusing. Kalian itu kalau memang mau menang di daerah, gabung aja sama Kim. Koalisi Indonesia Maju udah pasti menang kalian udah. Udah terbukti kemarin Pilpres kan. Dari 33 cuma 2 yang dikuasai 01. Selebihnya itu 02. Nah 03 satu pun gak ada yang dikuasai. Itu harus jadi bahan evaluasi. Memang betul teknisnya dan juga aroma-aromanya itu bisa kalian bilang ya kan, bisa kalian katakan bahwasanya beda ya cara kerja di Pilpres dan juga beda cara kerja di Pilkada. Siapa bilang betul memang beda cara kerjanya, iya kan? Tapi vibes-nya itu sama. Buktinya kan
gencar kan, ada Kim, Koalisi Indonesia Maju sampai juga ke daerah kan begitu. Walaupun di beberapa tempat seperti biar di Banten PSI bersinergi ya dengan yang namanya PKS, tapi kebanyakan secara keseluruhan ya itu masih terbawa-bawa dari pusat sampai ke bawah gitu loh. Contohnya Sumatera Utara tempat kami itu loh. Itu dia. Jadi sekarang simple aja ya. Mau anaknya presiden, mau menantunya presiden, kalau nggak ada yang pilih, nggak terpilih. Gitu kali repot, iya kan? Dan juga seperti Edi Rahmayadi, Jarot atau siapapun yang mau mencalonkan diri, contohnya ya kan, sekalipun mereka tidak punya tidak punya akses ke istana, tapi mereka punya relasi di surga. Tidak punya relasi istana, ya kalau memang rakyat pilih, ya mereka pasti dipilih. Iya kan, nggak repot lah. Kalau aku bilang nggak repot lah, ya nggak terlalu sukar gitu loh untuk mengapakannya, mengitukannya gitu loh. Ya, jadi aku salut pada saat ini, aku betul-betul salut kepada Mas Kaisang ya. Jadi sebetulnya PSI itu tidak salah memberikan tongkat estafet kepada yang namanya Bapak Kaisang. Karena apa ya? Karena di tangan Kaisang kita bisa lihat PSI itu bisa senyum sumringah. Artinya apa? PSI itu bisa diperhitungkan oleh partai-partai besar. Gitu loh. Itu baru namanya partai gitu. Jangan partai dibikin cuman karena dasar sakit hati. Yang kemarin itulah yang warna hijau-hijau itu. Yang visi misinya adalah memakzulkan Jokowi. Masa visi misi cuman memakzulkan Jokowi? Jadi partai kalian itu cuman untuk 5 tahun ini aja. Nggak nyampe 5 tahun deh. Berapa bulan itu kemarin waktu diumumkan bulan 2. Bulan berapa itu? Bulan 4, 10, 11. Bulan 10 cuman 6 bulan. Yang betul aja dong. Gitu dia. Jadi sekarang ini ya, kalau dipetakan, ini calon-calon yang bakalan memang betul-betul kuat ya. Aku berbicara provinsi aja lah dulu ya. Kayaknya di Sumatera Utara itu tetap Bobi, ya kan? Ya. Baru di Jawa Barat itu ada Kang Deddy Mulyadi. Ya, di Jawa Tengah itu ada Kaisang Ahmad Lutfi. Siapa sih namanya? Ahmad Lutfi ya. Baru berikutnya Jawa Timur sudah pasti Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Nah, Jawa Barat ini ya bisa bukan Jawa Barat, Jakarta ya. Kalau untuk Jakarta ini masih bisa dikatakan masih belum ada yang pasti ya. Tapi ini akan bekerja keras ini semuanya ini. Makanya makin kesini itu posisi si Anies makin tertipis. Iya, karena apa? Yang mengusung dia PKS kan. Kalau sempat ada yang menjanjikan, ya kan, salah satu partai ini begini, udahlah PKS, kau jadi cagup, dari kami cawagupnya. Contohnya lulus untuk untuk parliamentary threshold contohnya, ya kan, entah PKB kayak itu, entah PDIP kayak itu, tercampak lah itu si Anies. Gitu, ya kan, makanya aku bilang, ya kan, itu tergantung itu nanti. Ya kalau misalnya si Anies yang maju, oke. RK maju lebih oke. Ahmad Saroni makin oke. Baba Alung oke banget. Kaisang lebih oke. Aduh. Oke lah dulu ya. Itulah dulu dari aku ya. Mudah-mudahan ke depannya PSI makin hari makin matang, makin hari makin luar biasa, dan makin hari boleh menjadi partai kader yang bisa mencetak, yang bisa memproduksi kader-kader yang luar biasa. Respect PSI. Salam hormat, salam perbelak NKRI harga mati.